Tribuner, jumpa lagi di program Halo Dewan, bincang-bincang dengan anggota DPRD di Kalimantan Timur. Nah, kali ini saya kedatangan tamu Pak Budiono. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan yang juga sekarang posisi baru sebagai Wakil Ketua DPD ya. Ya, Wakil DPD Ketua Bidang. PDIP Perjuangan Kalimantan Timur. Ya. Tribuner, belum lama ini 2 hari yang lalu lah PDIP Perjuangan, PDI Perjuangan maksud saya menggelar rakernas di Jakarta. Mungkin Pak Budiono juga hadir di sana. Nah, nanti kita bincang-bincang mungkin oleh-olehnya apa gitu. Kalau berita Tribun hari ini adalah bahwa PDIP sekarang ini sebagai partai penyeimbang pemerintah. Betul. Kalau mau dibilang oposisi terlalu berlebihan, tapi lebih kepada konsep penyeimbang. Penyeimbang. Pak Budi mungkin Pak Budi, mungkin oleh-olehnya adalah apa sih hasil rekomendasi Rakernas mungkin secara nasional dan tentu nanti dikaitkan dengan bagaimana PDIP di Kalimantan Timur gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya udah diberi kesempatan lagi nih di Tribunnya sini. Tentunya saya menyapa lagi kepada masyarakat dimanapun Anda berada. Tentunya di akhir-akhir ini kita menghadapi cuaca yang sangat ekstrim. Betul. Oleh karena itu kita tetap siap siaga, waspada, jangan sampai terjadi bencana. Kewaspadaan itu. Baik, kami kemarin PDI Perjuangan melaksanakan rapat kerja nasional ke-1 pasca Kongres PDI Perjuangan di 2026 ini kita melaksanakan rapat kerja nasional. Bersamaan itu adalah hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-53 tahun. 53 tahun. Ya. Oke. Jadi sejarahnya PDI itu kalau PNI tahun 1973. Hari ini sudah genap 53 tahun. Maka dengan temanya Setyam Eva Jayate dan subtemanya itu tentunya di sanalah aku berdiri untuk selamanya. Untuk Indonesia Raya. Ya. Jadi beberapa poin di sana ada sekitar 21 sikap politik PDI Perjuangan di dalam Rakernas itu. Tentunya Rakernas kemarin diikutin oleh struktural partai dan di sana ada 3 pilar. Ada eksekutif, ada legislatif dan struktural partai. Eksekutif kepala daerah, legislatif DPR-nya dari RI, provinsi sampai kabupaten kota, dan struktural partai adalah pesertanya adalah KSB, DPC dan DPD PDI Perjuangan seluruh Kalimantan Timur. Seluruh Indonesia, mohon maaf ya. Termasuk Kalimantan Timur. Termasuk Kalimantan Timur ya. Saya kebetulan mewakilin dari legislatif karena yang peserta yang struktural tadi kan KSB, DPC dan DPD. Nah sekarang saya ada di struktural wakil ketua bidang reformasi birokrasi di DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur. Ya. Jabatan baru. Ya kemarin kan masuk di ketua DPC. Sekarang saya ditugaskan di DPD. Oke. Beberapa poin yang tentunya sangat krusial, baik itu sikap politik terhadap eksternal kita. Kita ini kalau di sistem pemerintahan kita kan tidak ada namanya oposisi. Nah, karena sistem pemerintahan kita sampaikan kita adalah di luar pemerintah atau di dalam pemerintah. Nah, kebetulan kita di luar pemerintah, tidak masuk kabinet. Oleh karena itu wacana yang saat ini sedang dibahas dan sedang hangat-hangatnya, satu terkait bencana nasional. Yang bencana karena hari ini juga alam kita ini harus tetap kita rawat agar tidak terjadi bencana dan di sana menimbulkan korban jiwa kan gitu. Maka di sana PDI Perjuangan hadir kemanusiaan baik itu di Sumatera Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kan gitu. Kemarin PDI juga menggalang
dana gotong royong di seluruh Indonesia dan kita salurkan ke sana. Tentunya yang kedua terkait isu nasional yang wacana pemilihan kepala daerah yang Melalui DPRD. melalui DPRD, tentunya PDI Perjuangan juga mempunyai sikap yang pada dasarnya sesuai undang-undang bahwa pemilihan itu akan langsung dipilih oleh Rakyat. masyarakat rakyatnya itu yang menjadi poin penting selain selanjutnya perintah Ibu Ketua Umum terhadap merawat Pertiwi. Nah, tentu itu kita menjaga alam kita dan tentunya tetap melestarikan itu. Nah, menarik kalau di poin kedua tadi Pak terkait wacana pilkada melalui DPRD. Artinya kan kembali itu basic orde baru kan gitu kan. Padahal salah satu poin reformasi adalah pemilihan langsung. Pemilihan Nah, ini langsung. sepertinya kan akan kembali kepada wacana sih ya. Betul. Meskipun kalau dari beberapa diskusi hasil-hasil survei sebenarnya masyarakat rakyat lebih memilih yang pilkada langsung. Tetapi beberapa partai politik terutama partai pemerintahan ini lebih kepada condong pemilihan melalui DPRD. Ya. Nah, apakah sikap itu menegaskan bahwa PDIP ya sekarang memang tadi Pak di luar pemerintahan yang memihak kepada masyarakat yang masih menginginkan pilkada melalui rakyat langsung tadi Pak? Ya tentunya kalau kita tetap mengacu kepada aturan regulasi undang-undang kita bahwa pemilu yang tentunya kalau dulu ada slogannya jurdil kan gitu, jujur adil dan langsung dipilih oleh rakyat. Kan begitu. Kita tidak bicara itu apakah bentuknya efisiensi atau segala macam, tapi esensi dari pemilu sendiri itu pastinya masyarakat yang memilih pemimpinnya kan begitu, bukan keterwakilannya. Ini masyarakat yang kita perjuangkan, kita adalah tetap mengacu kepada konstitusi kita, itu tetap memperjuangkan untuk pemilihan kepala daerah itu akan dipilih oleh masyarakat langsung, rakyat tapi langsung yang memilih. Tapi kalau konsep keterwakilan Pak, artinya kan bahwa pemilihan langsung kepada anggota DPRD-nya, artinya mandatnya diberikan ke DPRD, kemudian DPRD memilih kepala daerah, pimpinannya, pimpinannya. Kepala daerah, pimpinan kepala kabupaten kotanya. Ya tentu kalau konstitusi kita kan bunyinya pemilihan langsung itu. Langsung. Ya. Nah, hari ini kan wacananya kan untuk efisiensi, kan begitu. Tapi kita tetap memperjuangkan itu haknya rakyat untuk memilih calon pemimpinnya, kepala daerahnya. Itu yang kita perjuangkan. Kita tidak bicara lagi terkait efisiensi segala macam. Karena sebetulnya efisiensi segala macam itu ada regulasi sendirinya. Karena kan berapa kemampuan keuangan nasional kita dan sebetulnya apa yang terjadi ini ketika pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu, contohnya kalau kepala daerah kita tahulah, kepala daerah juga banyak yang terjerat kasus korupsi. Nah, dari mana? Kalau kita pelajari lebih dalam ternyata juga kosnya juga tidak sedikit loh untuk menjadi kepala daerah. Dan ketika itu banyak yang terjerat, artinya harus ada evaluasi nih. Kenapa bisa begini? Ternyata banyak yang membicarakan bahwa biayanya terlalu tinggi. Iya. Artinya biaya itu lebih kepada biaya personal kandidat yang mencalonkan atau efisiensi kepada biaya pelaksanaannya. Gimana Pak Budi kira-kira? Kalau pelaksanaan itu kan sebetulnya kan sudah dibiayai oleh negara. Ya, saya pikir kan tadi kita untuk ketemu masyarakat itu sebetulnya juga sudah diatur di dalam aturannya. Cuman ya itu kembali lagi sekarang ini ya kalau saya melihat ada yang memodalin lah untuk menjadi pemimpin itu. Padahal rakyat bisa memilih sendiri dengan visi misinya harusnya lebih jeli. Betul. Kan begitu ya. Kan yang kita pilih itu apa toh programnya toh? Kan bukan personalnya kan.
Ketika punya program, programnya bagus. Yang kedua, orangnya punya komitmen. Nah kan begitu kan. Nah itu yang menjadi pilihan kita. Iya. Kan begitu harusnya kan begitu ya. Nah, sebenarnya gini Pak, lagi-lagi kan tadi kalau bicara soal efisiensi, maka kan ada beberapa pertanyaan. Maksudnya efisiensi itu lebih kepada personal yang mencalonkan atau efisiensi pada biaya pelaksanaan. Kalau bicara efisiensi pencalonan, kan belum tentu juga nih. Apakah ketika nanti dipilih oleh DPRD itu biaya seorang kandidat calon itu lebih murah atau hanya justru lebih mahal? Kalau saya lebih cenderung pemimpin itu memang harus terseleksi oleh rakyat. Karena rakyat akan melihat program satu, yang kedua melihat figur. Ya. Saya ini mewakili mungkin satu dapil, tapi hanya saya kan melihat. Kan bukan masyarakat rakyat yang melihat. Nah, rakyat punya pilihan. Kembalikanlah haknya rakyat untuk bisa memilih pemimpinnya itu. Kalau biaya pemerintah sudah menanggung kok. Selama ini mau pilkada langsung, mau tidak langsung pakai anggaran pemerintah kok. Cuman Dan kan selama ini juga berjalan dengan baik juga, nggak ada kekurangan. Haknya rakyat ini terhadap kemerdekaannya memilih pemimpinnya itu sesuai konstitusi kita, itu yang kita perjuangkan. Saya tetap setuju dengan dipilih langsung oleh rakyat, dan itu juga menjadi keputusan Rakernas 1 PDI Perjuangan. Artinya bahwa PDIP tetap akan memperjuangkan bahwa pilkada akan dipilih oleh rakyat langsung. Oke Pak. Nah, ketika nanti proses taruhlah misalkan nanti di DPR RI lah kan, tentu kita mungkin tetap mengacu dari hasil di DPR RI gitu kan, bahwa nanti akan tetap dilaksanakan dengan pilkada melalui DPRD. Apa Pak pesan-pesan Ibu Mega misalkan, atau ya sikap PDIP seperti apa nantinya itu? Kalau toh itu menjadi keputusan pemerintah, hari ini kan kita sedang berjuang untuk mengembalikan haknya rakyat, kemerdekaannya untuk memilih pemimpin. Karena itu mekanismenya ada di DPR RI, sementara beberapa fraksi itu sudah mendukung untuk pilkada dipilih oleh Dewan. Hanya satu partai politik yang tetap masih bersikukuh untuk pilkada langsung dipilih oleh rakyat, hanya PDI Perjuangan. Betul. Nanti mekanismenya di DPR RI, karena pimpinan-pimpinan kami yang di DPR RI yang akan merumuskan dan mengambil keputusan itu. Kami pada dasarnya taat dan patuh pada partai dan tentunya pada aturan yang ada. Kalau pemerintah sudah memutuskan, pasti nanti kami juga ada sikap atau instruksi dari partai sendiri begitu. Tapi tetap bahwa sampai sekarang bahwa salah satu komitmen PDIP adalah menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Karena menurut saya juga agak aneh ya, lebih kepada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban janji-janji politik misalnya itu kan. Ketika misal kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, kan rakyat bisa menagih. Sementara ketika misal dikembalikan ke DPRD, agak susah juga Pak. Artinya LPG lebih kepada LPG kepada anggota DPRD. Seperti itu kira-kira Pak. Salah satunya begitu. Nah, kemudian Pak, salah satu juga poin yang kemarin saya lihat di Tribun bahwa PDIP adalah partai penyeimbang pemerintah. Kalau kita bicara di daerah lah, kita bicara Balikpapan, Kalimantan Timur, Pak. Bicara memang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di tengah misalkan pemangkasan anggaran yang cukup luar biasa juga. Apakah itu juga menjadi salah satu concern ataupun mungkin putusan-putusan atau apa yang menjadi pesan penting dari Ibu Mega di tengah kondisi anggaran di daerah yang tadi begitu besar dipangkas oleh pemerintah pusat itu Pak?
Ya, jadi yang saya sampaikan bahwa kita partai politik itu mengkritisi, memberi masukan kepada pemerintah itu sah. Ya, betul. Cuman di dalamnya kita juga memberikan solusi-solusi, kan begitu. Salah satu contohnya terkait mungkin APBD. Ya. Hari ini memang APBD kita 2026 itu kena pemotongan TKD dari pemerintah pusat gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, ada dana bagi hasil DBH. DBH kita itu kan juga dipotong. Sebetulnya menurut saya itu bukan bukan dihapus, tapi dihutang. Dihutang, jadi tidak ditransferkan di tahun ini, mungkin tetap menjadi hitungan hutang. Karena kan dana bagi hasil. Nah, artinya dipending. Oke. Kita memang melihat program pemerintah pusat, beberapa program-program baru, artinya baru tidak ada di tahun pemerintah sebelumnya, yang itu juga sangat-sangat menyita anggaran APBN. Iya. Ya, kita memberikan masukan ketika itu program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, ya kita mendukung. Tapi kalau program-program itu sekiranya perlu dievaluasi, kita memberikan evaluasi. Saya ambil contoh mungkin ketika MBG kemarin banyak yang keracunan, kita memberikan masukan. Perlu dievaluasi SPBG-nya, perlu dievaluasi mungkin pemeriksaan pengetatannya. Kan begitu. Betul. Kalau kita menghapus tidak bisa, tapi memberikan masukan kritisi untuk dievaluasi pelaksanaannya. Sama juga di Balikpapan. Ketika anggaran itu dipotong, artinya turun APBD kita dari 2025, 2026 ini kan tidak sampai 4 triliun toh, ya artinya kalau sudah belanja pegawai itu tetap, tidak bisa dikurangi. Ya. Tapi program prioritas itulah mana yang skala prioritas untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan RPJMD-nya kepala daerah. Kan kepala daerah ini punya RPJMD toh, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Walaupun di dalamnya tetap, contohnya banjir, tetap menghantuin kita. Kan? Betul. Cuman di dalamnya kita harus lebih dalam. 2024 titik banjir ada berapa? 2025 seyogianya kan berkurang. Betul. Nah, 2026 kita tekankan. Kemarin menganggarkan untuk normalisasi harus semakin berkurang. Disitulah fungsi kita. Mana program prioritas kita akan awasi, itu tugas fungsinya DPR. Selain menganggarkan, kita mengawasi dengan tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Dengan penurunan TKD tadi, artinya kan memang pendapatan daerah kan berkurang. Tetapi kan Pak Budi sering menyampaikan juga perlu optimalisasi lah, optimalisasi. Beberapa sumber pendapatan yang sebenarnya masih berpeluang untuk terus ditingkatkan, Pak. Itu menurut Pak Budiono yang sebenarnya kan lebih banyak dikonsen juga di Komisi 2 juga kan. Betul. Nah, sejauh ini seperti apa Pak? Kan masih banyak tuh, kemarin misalkan parkir. Ya sebenarnya masih banyak area parkir yang justru dikelola oleh masyarakat sendiri, tetapi kontribusi tidak masuk ke kas daerah gitu Pak. Ya, kita memang kalau pun toh harus berkreasi, berkreasi tanda kutipnya membuat regulasi untuk bisa memaksimalkan PAD kita buat. Karena PAD ini adalah sumber APBD dari pemerintah kita, pemerintah Kota Balikpapan dan lainnya. Tapi kan harus pakai regulasi. Ya. Tapi hari ini kita bicara Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, agak miris ketika beberapa kewenangan daerah itu diambil alih lagi oleh pusat. Contohnya perizinan. Ya, kalau dulu kita ada perizinan, contohnya IMB. Sekarang kan sudah diambil alih pusat lagi. Oh ya? Oh ya. Terus contohnya, padahal di sana ada distribusinya. Betul. Nah, sekarang diambil pusat juga banyak sekian mil dari garis pantai kita itu juga diambil oleh pusat. Iya. Contohnya mungkin kapal sandar
Nah, di sana kan kalau memang kapal bisa sandar ke kita bisa suplai, kita bisa narik distribusi segala macam. Iya, betul. Nah, sekarang nggak ada, diambil oleh pusat. Mhm. Banyak hal regulasi yang sekarang ditarik ke pusat dan kita juga beberapa kehilangan pendapatan asli daerah. Maka selain yang paling utama kita pajak PBB, yang kita juga harus mengembangkan lain-lainnya. Contoh mungkin kayak hari ini teman-teman di perhotelan ya. itu mereka saat ini berkompetitor dengan Guest house. guest house. Betul. Sementara memang bintangnya beda ya kalau hotel, tapi mereka ini layanannya juga yang guest house itu cukup bagus. Bagus, betul. Kita belum bisa optimal di sana. Kita harus lebih optimal. Itu kan kita buatkan regulasi perda, dan perda itu juga nggak bisa serta merta cepat setahun mungkin selesai, karena di dalam tahapannya membuat kajian, membuat naskah akademik, baru kita pembahasan satu perda itu Butuh waktu sudah setahun lebih. Dan paripurnanya bisa 3 kali itu. 3 kali nanti mulai nota penjelasan, pandangan umum, pendapat akhir, jawaban 4 kali. Satu perda itu, dan tidak bisa kita kerjakan contohnya hari ini nota penjelasan, besok langsung menjawab, nggak bisa secepat itu ya. Artinya kan upaya optimalisasi tadi kendalanya di situ, Pak, atau Salah gimana? satunya kita harus membuat regulasi, karena kita menarik distribusi maupun pajak itu tidak serta-merta kalau tidak ada regulasi Perdanya. dasar hukumnya, kita bisa dituntut oleh rakyat. Iya. Ya. Tapi kan ya ada sekarang misalkan kayak pajak restoran, pajak hotel restoran kan sudah ada tuh. Sudah Sudah tipping ada. box, cuman kan di sana lebih maksimalnya lagi, alatnya harus mulai canggih juga. Contohnya di kasir harus kita pasang tipping box, karena kan juga kita tahulah pengusaha-pengusaha itu kan juga ada yang sangat semaksimal mungkin membayar pajak dan distribusinya, ada juga yang mungkin gitu kan. Padahal kan sudah dititipin toh, kan namanya pajak dan distribusi itu kan uangnya masyarakat yang dititipkan oleh pengusaha untuk disetorkan ke pemerintah kan gitu. Ya artinya pemerintah agak bingung juga. Misalnya gini, ketika dana transfer yang memang pemangkasannya cukup besar luar biasa, tetapi optimalisasi beberapa PAD di Balikpapan yang kita mau naikkan PBB aja, masyarakat udah ada regulasinya juga, tidak ada. boleh sekian persen, Betul. hanya sekian persen. Ya, ada juga. Artinya banyak kendala-kendala daripada regulasi pemerintah pusat langsung gitu. Sebetulnya yang mudah itu juga salah satunya mungkin parkir ya, distribusi parkir. Cuman kan kita juga tidak serta-merta langsung bisa, kan juga harus merangkul, mengakomodir dan mendengarkan semua pihak kan begitu. Jalan-jalan yang mungkin protokol ya kita sudah pasang tipping box, tapi ternyata kan kesadaran masyarakat, kesadaran kita semua kurang begitu maksimal. Ada petugas kita yang menjagain tipping box, begitu kita parkir diambilkan tiketnya itu ya, jam berapa, tanggal berapa. Di sana nanti kita bayar sebetulnya, tapi hari ini kan banyak yang tidak optimal, tidak maksimal Bukannya digunakan. itu juga banyak rusak, Pak. Lah iyalah, karena mungkin perawatannya kurang gitu kan. Karena itulah tidak maksimal. Nah, di beberapa titik hari ini contohnya rumah makan, restoran itu kan juga sangat maksimal parkirnya, tapi distribusinya tidak maksimal. Masuk mungkin tidak maksimal karena mereka juga membeli karcisnya lewat ke dinas perhubungan, karena untuk distribusi kan dinas perhubungan, tapi tidak maksimal. Tapi bukannya kita jarang dikasih tiket, Pak? Harusnya minta, karena mereka juga membeli tiketnya kepada dinas perhubungan, per bendel tuh mungkin ada nominalnya, dan itu harusnya diterima. Itu yang resmi. Ya, apa langkah Pak Budiono atau gini? Untuk tadi kembali bahwa memaksimalkan lah, kita bicara maksimalkan aja. Karena kan sebenarnya kan sudah ada tuh. Ya. Saya misalkan mau ke landasan itu 3 kali parkir, Pak. Ya kan? Berarti kan
kalau mobil 5.000 kalian sudah 15.000 Pak. Sementara itu tadi ya itu bukan tukang parkir yang pemerintah harus pemerintah. Nah, bagaimana Pak supaya tadi kadang masyarakat ini juga oke lah kita ridho lah memberikan retribusi parkir, tapi benar-benar ya memang untuk pemerintah dikembalikan kepada kita sebagai masyarakat. Nah, yang sudah mulai berlakukan misalkan di BP nih, Ya. yang sistem pakai digital kan. Digital ya. Nah, bagaimana ke depannya Pak? Artinya di DPRD supaya ya semi memaksa sehingga parkir bisa dikelola secara betul, pendapatan tentu akan menjadi lebih maksimal juga Pak. Ya kita harus duduk bareng dulu karena berhadapan dengan masyarakat juga tidak mudah. Iya. Saya yakin masyarakat kita sosialisasikan, kita beri solusi, ya nanti ke depan harus kerjasama antara yang mengelola dan masyarakat secara luas. Jadi contohnya edukasinya ketika kita parkir, mintalah karcisnya kan begitu. Ya. Ketika ada karcisnya berarti kan resmi dari pemerintah kan gitu. Edukasi itu untuk masyarakat yang mau parkir dan pengelolanya, masyarakat yang bagian-bagian tadi harus kita dudukkan bareng. Kenapa tidak sekaligus diperdayakan? Itulah salah satunya. Mungkin kita duduk bareng itu. Apakah statusnya nanti tetap mereka kelola orang personal Atau sharing dengan kita ambil mungkin pihak ketiga lah. Ketiga, kan betul. begitu. Itu kan harus kita rumuskan bareng. Itu bagian dari optimalisasi restribusi dari parkir. Tapi kan banyak hal yang harus kita gali potensi PAD pajak ini dari masyarakat. Dan kita juga selalu harus upgrade. Kita ini ada mungkin 9 ya pajak kita. Salah satunya pajak burung walet. Hari ini kan sudah tak ada lagi pajak burung walet itu, nggak ada, hampir nol. Dan itu kalau memang sudah tidak update kan harus kita cabut lagi kan gitu loh. Iya. Ya, mungkin ada potensi Karena pajak. memang sudah nggak ada lagi sarang waletnya. Tidak ada sarang waletnya. Bukannya Gunung Sari masih Iya, cuman kan sudah berkurang. tidak seperti dahulu tahun-tahun dulu, masih ada tapi sedikit. Apakah kita kan tetap harus kita update lagi kan? Kita ini memang dituntut untuk selalu berinovasi. Ya betul. Nah, Pak Budi, tadi kalau sekali lagi kita lebih fokus pada tadi peningkatan PAD. Betul. Menurut pengamatan Pak Budi yang mungkin selama ini cukup concern di itulah, apa aja Pak? Parkir, pajak hotel restoran, apalagi yang kira-kira bisa dioptimalisasi Pak? Ya sebetulnya Dinas Pajak BPDRD itu sendiri sudah punya kriteria. Ini yang menggunakan jalan fasilitas umum seperti trotoar dan segala macam itu, kita lihat contoh yang ada di Balikpapan baru itu kan banyak tempat nongkrong anak-anak itu. Ya kita kategorikan sebagai kafe lah begitu. Itu juga sudah masuk ke sana. Cuman kita harus lebih banyak mendata lagi. Iya. Dan kita harus optimalkan pajak itu. Tapi juga tentu tadi Pak perlu diskusi juga. Betul. Jangan sampai ketika dipungut, loh ini saya baru usaha dikit, nanti memberatkan lagi masyarakat. Betul. Protes lagi gitu kan. Siap. Ya sebenarnya kalau melihat kota Balikpapan yang lihat kalau Sabtu Minggu begitu padat. Itu sebenarnya kan potensi itu sebenarnya banyak Pak. Belajar kalau beberapa di luar daerah kayak di Solo, Jakarta malah misalkan justru Pak lebih rapi dalam hal tadi. Misalkan parkir gitu meskipun ya tek tapi mereka ada tadi bayaran juga resmi gitu kan. Pakai seragam resmi, diatur gitu. Nah itulah. Kenapa kita nggak belajar itu? Keseriusannya pemerintah kan dituntut. Dan kesadaran masyarakat harus benar-benar ya mengikuti aturan. Saya ambil contoh satu titik aja mungkin di PKP ya. Di sebelahnya ada gedung parkir loh. Tapi kita tidak tegas ketika pemerintah mengarahkan parkir untuk masuk ke sana. Hari ini kan dikelola orang per orang. Di sana kita tetapkan satu kawasan kuliner. Betul. Parkir masuk ke gedung parkir. Kan lumayan toh. Harusnya gitu. Sama-sama toh. Tapi dengan regulasi salah satunya tadi
penetapan kawasan kuliner, kan begitu. Ya. Dan harus tegas Pak, jangan sampai sehari 2 hari. Dulu Sudirman tuh bebas parkir Pak. Tapi baru 2 kali sekarang udah padat lagi parkir sembarangan juga. KTL ya. MT Haryono juga gitu, kawasan biasanya pada jam-jam tertentu, tapi juga enggak. Tapi kan harus memberikan solusi. Iya, iya. Jadi contoh kayak Sudirman kita tetapkan KTL, kawasan tertib lalu lintas, nggak ada parkir kan gitu. Tapi kita lihat di sebelum balik BC, traffic light BC itu ada situ kan motor-motor banyak. Carikan solusi, parkirnya di mana ini kan begitu. Iya. Hari ini kan menumpuk di sana sebelum mau masuk ke BC itu kan banyak sekali. Harus kita carikan solusi. Mungkin parkir di BC, berarti kan harus dikasih akses yang enak kan gitu. Karena mungkin dia pekerja daerah situ. Gitu. Siap. Iya. Ya sekali lagi diskusi ini semakin menarik karena kota ini semakin maju, sebenarnya Semakin potensi sumber pendapatan juga semakin besar. Besar. Kafe di mana-mana, itu kan tiap malam orang pasti nongkrongnya di kafe. Kawasan-kawasan yang ramai itu menurut saya juga perlu Pak, peningkatan potensi. Betul. Pak Budiono. Betul. Nah, sekali lagi mungkin tadi termasuk guest house tadi Pak. Itu tetap masih nunggu perda atau sekarang ada celah yang sudah dalam pembahasan dan situ mengarah ke final, dan sebetulnya juga banyak potensi lagi, Mas. Contoh tadi mungkin hari ini Perusda kita itu kan usahanya pemerintah kota yang sah kan. Saya sangat mengarahkan untuk berinovasi lah, karena di sana ada beberapa bidang yang salah satunya adalah ketahanan pangan juga harus kita optimalkan gitu. Masih banyak. Ya. Siap. Oke, makasih Pak Budiono. Semoga ini didengar oleh pemerintah sehingga potensi-potensi pendapatan daerah ini bisa dioptimalisasi. Dan itu uangnya kita kembalikan ke rakyat. Betul. Dalam bentuk pembangunan. Nah, termasuk yang kewajiban misalkan punya mobil harusnya jangan pakai KT luar, harusnya pakai Ada BPNKB balik nama kedua itu masuk pajaknya daerah ke Balikpapan. Itulah. Boleh beli mobil di luar daerah, tapi tahun kedua harus balik nama Balikpapan. Ada pajaknya masuk nanti BPNKB-nya. Ya, semoga bentar kan kita mau ulang tahun ya, ulang Kota Balikpapan. Semoga ini menjadi sebuah inovasi baru sehingga pemangkasan anggaran itu tidak menjadi sebuah kendala, ya, bahwa efisiensi tapi kan sebagian beberapa program pemerintah kan juga sudah cukup membantu pemerintah daerah kan. Betul. Ada MPG. Kemudian Koperasi Merah Putih. Ya, tinggal pelaksanaan bahwa ada hal-hal yang kurang, ya ini kita wajib untuk mengkritisi dan melakukan pengawasan. Terima kasih Pak Budiono. Demikian tadi diskusi saya dengan Pak Budiono, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan. Semoga cukup menginspirasi kita tentunya. Kita jumpa lagi nanti dengan diskusi yang berbeda dan tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.